Topik bahasan kali ini adalah tentang turunan. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah diferensial atau mungkin dia mengatakan derivatif. Itu adalah topik yang sama. Derivatif itu sebenarnya berasal dari limit. Jadi ini adalah perhitungan limitnya. Kita bisa limit untuk rentang interval yang sangat kecil. Jadi dalam hal ini kita tulis, kita mau mencari suatu fungsi baru yang dia didasarkan atas pertambahan nilai interval x yang sangat kecil. Jadi kita mau mencari fungsi baru, tujuannya itu, dan itu dinamakan sebagai turunan, di mana fungsi baru itu berasal daripada fungsi yang muncul dari interval baru yang sangat kecil. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini, atau kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi ini sebenarnya sama aja. Jadi tinggal delta x-nya diganti sama h. Nah, sekarang coba untuk fungsi tertentu, misalnya fx sama dengan 3x min 5. Jadi saya mau menggunakan rumus yang di sebelah kanan aja. Untuk yang pertama, kita punya fungsi fx sama dengan 3x min 5. Jadi kalau misalkan saya mau mencari x ditambah sama h, karena di sini kita membutuhkan fx tambah h, yaitu adalah di mana h itu adalah interval dalam arah horizontal yang sangat kecil mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita ganti, x-nya diganti dengan x plus h. Sama seperti kita belajar pada saat fungsi. Jadi kalau misalkan kita mau mengerti tentang limit, kita harus belajar dulu tentang fungsi. 3x ditambah sama 3h dikurangi 5. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu turunan daripada fx, f aksen x simbolnya f pangkat 1 ya, bukan f pangkat min 1 ya. Karena f pangkat min 1 itu artinya adalah fungsi inverse, yaitu fungsi yang berasal dari pencerminan fungsi yang lama terhadap garis y sama dengan x. Kita nggak sedang belajar ini. Jadi pangkatnya bukan pangkat min 1 ya, tapi pangkat 1. Masukin substitusi limit x, limit h mendekati 0. Di sini dikasih fx plus h, jadi saya tinggal masukin, atau saya tulis dulu, fx plus h dikurangi fx dibagi sama h. Fx plus h-nya disubstitusi, limit h mendekati 0, fx plus h, 3x ditambah sama 3h dikurangi 5, dikurangi fx, saya pakai kurung, 3x kurangi 5 dibagi sama h, 3x-nya bisa dicoret, 5-nya juga bisa dicoret, karena min 5 plus 5. Jadi kita bisa tulis, limit h mendekati 0, 3h dibagi h, berarti hasilnya adalah limit h mendekati 0, 3. Berarti hasilnya 3. Jadi untuk fungsi yang 3x plus 5, kalau misalkan kita bikin delta x yang mendekati 0, maka fungsi barunya itu kurang lebih sama dengan 3. Jadi kalau misalkan saya gambar, ini adalah y, ini adalah x. 3x min 5 itu kalau kita gambar itu gambarnya seperti ini. Gambarnya garis. Jadi kalau misalkan kita ambil nilai tertentu di sini, sama nilai tertentu di sini, yang dimana delta x-nya atau h-nya itu mendekati 0, maka kita mendapatkan bahwa nanti akan muncul fungsi baru yang dia itu hasilnya adalah sama dengan 3. Jadi fungsi yang baru yang berasal dari titik ini sama titik ini nanti akan muncul kayak seperti y, tapi ini adalah y aksen sama dengan 3. Mungkin karena dia lokasinya dekat sekali. Jadi kalau misalkan kita bayangin, mungkin titiknya satunya di sini dan satunya di sini. Jadi dia hampir sama. Jadi pada saat kita bikin garisnya kurang lebih kayak gitu. Hampir horizontal. Karena dia nilai y daripada titik yang kedua hampir sama dengan nilai y daripada titik yang pertama untuk delta x atau h yang mendekati 0. Itu pengertiannya. Jadi sekarang kalau misalkan kita mau ngerjain yang soal nomor 2,
Saya akan menuliskan fx tambah h lagi. Berarti di sini kita mau mencari 3x tambah h dikuadratin minus x tambah h ditambah sama 2. Berarti diekspansi x kuadrat ditambah 2hx ditambah sama h kuadrat dikurangi x dikurangi h tambah 2. Jadi saya buka kurungnya. 3x kuadrat 6hx ditambah sama 3h kuadrat dikurangi x dikurangi h ditambah 2. Jadi masukin, saya tulis di sini ya, limit h mendekati 0, fx plus h masukin dulu, segitu panjang, ya udah tulis 3x kuadrat 6hx ditambah 3h kuadrat dikurangi x dikurangi h ditambah 2 dikurangi sama fx. 3x kuadrat dikurangi x tambah 2 dibagi dengan h. 3x kuadratnya bisa dicoret, min x-nya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret. Jadi kita punya limit h mendekati 0, 6hx ditambah 3h kuadrat dikurangi h dibagi h. Kalau misalnya h-nya kita faktorin, h mendekati 0, sisanya adalah 6x ditambah 3h dikurangi 1 dibagi h. H-nya bisa dicoret, berarti kita punya limit h mendekati 0, 6x ditambah 3h dikurangi 1. Pada saat h-nya kita substitusi 0, berarti kita akan mendapatkan 6x min 1. Jadi ini adalah fungsi turunannya dia. Pertama, turunan untuk fungsi linear. Yang kedua adalah fungsi kuadrat. Turunan fungsi linear hasilnya adalah angka. Turunan fungsi kuadrat hasilnya adalah fungsi linear. Sekarang saya coba untuk fungsi yang lain, yaitu adalah fungsi akar. Jadi yang nomor 1, saya cari dulu f(x tambah h). Berarti adalah 2 akar x tambah h dikurangi 1, sehingga pada saat saya mau mencari turunan, limit h mendekati 0, fx plus h-nya saya masukin dulu, dikurangi 1, dikurangi sama fx, 2 akar x min 1, dibagi sama h, satunya bisa dicoret, jadi kita punya limit h mendekati 0, 2 akar x plus h dikurangi 2 akar x, karena kita sudah belajar tentang limit aljabar, jadi kita bisa kaliin dia dengan akar sekawan. 2x tambah h ditambah 2 akar x dikaliin di atas dan di bawah. Jadi 2 akar x plus h ditambah 2 akar x. Jadi di sini hasilnya adalah limit h mendekati 0, yang ini dikali ini, berarti 4x tambah h dikurangi, saya tinggal kali ini yang belakang ya, karena bentuknya adalah a min b dan a plus b. Jadi 4x dibagi penyebutnya 2 akar x tambah h ditambah 2 akar x. Yang di depan ini dikali ini berarti hilang. Berarti tinggal limit h mendekati 0. Oh, penyebutnya ada h-nya ya, jangan lupa ya. Ini ada h-nya. Saya belum tulis di situ. Berarti ini pakai kurung, ini ada h. Limit, berarti di sini ada 4h dibagi dengan h buka kurung 2 akar x plus h ditambah 2 akar x. H-nya bisa dicoret, terus kemudian h-nya kita substitusi. Berarti 4 dibagi, 2-nya saya langsung faktorin ya. Akar x ditambah akar x. Ini bisa dicoret, berarti hasilnya adalah 2 dibagi dengan
2 akar X. Hasilnya adalah seperakar X. Untuk yang nomor 1. Terus kemudian yang nomor 2. Saya tuliskan di belakangnya X plus 5 per 2X min 1. Fx sama dengan X plus 5 dibagi sama 2X min 1. X plus 5, 2X min 1. 2X min 1. Ya udah, benar nulisnya. Kerjain. Fx tambah H berarti sama dengan X tambah H-nya ditulis di atas. Ditambah 5 dibagi substitusi ke yang bawah berarti 2X tambah H tambah 2H dikurangi 1. Jadi pada saat kita mau mencari turunan F aksen X berarti sama dengan limit H mendekati 0. Nulisnya agak panjang ini ya. Fx plus H tulis dulu. X ditambah sama H ditambah sama 5 dibagi 2X ditambah sama 2H dikurangi 1 dikurangi Fx 2X min 1 dibagi sama H. Berarti di sini kita harus samain nyebut limit H mendekati 0. Langsung pindah ke bawah ya. H 2X min tambah 2H min 1 dikali 2X min 1. Berarti yang ini X tambah H tambah 5 dikali sama 2X min 1. Min X tambah 5 dikali sama 2X tambah 2H min 1. Yang di bagian bawah jangan dikotak-katik, biarin aja. Limit H mendekati 0. Kita punya H 2X tambah 2H dikurangi 1 2X min 1. Dah, ini kaliin satu-satu. Nah, itu yang bagian depan. Sekarang yang bagian belakang. Kaliin satu-satu juga, sama. Dikurangi, buka kurung. 2X kuadrat. 2HX. Min X. Plus 10X. Plus 10H. Min 5. Dah, yang mana yang bisa dicoret? 2X kuadratnya sama. 2HX-nya ini positif, ini negatif. Ini X-nya negatif, ini X-nya positif. 10X ini 10X. Ini minus 5, ini plus 5. Udah. Berarti kita punya limit H mendekati 0. Yang atas min H min 10H. Berarti min 11H dibagi 2X tambah 2H min 1 sama 2X min 1. H-nya bisa dicoret. H-nya disubstitusi, berarti hasilnya min 11 dibagi 2X min 1 dan 2X min 1. Berarti hasilnya min 11 dibagi 2X min 1 kuadrat. Itu adalah hasil daripada turunannya. F aksen X. Nah, sekarang ini adalah rumus yang diperoleh sebenarnya dari cara kayak seperti tadi. Jadi kalau misalkan kita mau menurunkan rumus, jadi kita harus coba misalnya fx sama dengan a kali x pangkat n. Jadi
cobanya kayak gini. Fx A kali X pangkat N. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu Fx tambah H, berarti sama dengan A X tambah H pangkat N. Nanti kalau misalkan kita turunin, nanti akan dapat rumus seperti itu. Jadi caranya adalah N-nya pindah ke depan, N-nya ini pindah ke depan, jadi kali, terus kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kalau dia bentuknya itu penjumlahan, kita cari tahu derivatif sendiri-sendiri. Kalau dia itu adalah konstanta, angka, misalnya kita punya Y sama dengan 3, maka derivatifnya itu sama dengan 0. Nah, sekarang saya coba untuk menyelesaikan yang tadi. Yang pertama, Y sama dengan 3X dikurangi 5. Jadi kalau misalkan kita tulis, Y aksen, ini pangkat 1, satunya ini pindah ke depan, jadi 3 dikali 1, dikali X pangkat 0, dikurangi sama 0. Karena 5 itu adalah konstanta. Yang ini turunannya sama dengan 0. Berarti Y aksennya itu sama dengan 3. Jauh lebih cepat ya daripada yang ini. Nih, 3X min 5 kan soalnya sama. Ini 3X min 5. Ini 3X min 5. Turunannya 3. Nih. Yang ini juga turunannya 3. Terus kemudian yang kedua. Coba kita lihat soalnya dulu. Y sama dengan 3X kuadrat minus X ditambah sama 2. 3X kuadrat minus X minus 2 ya. Ini juga sama. 3X kuadrat minus X minus 2. Hasilnya ini 6X min 1 ya. Sekarang kita coba. Berarti Y aksennya, 2-nya turun, pindah ke depan, jadi kali. Berarti 3 dikali 2, X pangkat 1, karena dikurangi 1. Satunya ini pindah ke depan, X-nya pangkat 0, ditambah sama 0. Berarti Y aksennya hasilnya adalah 6X min 1. Sama kayak seperti yang di depan. Terus soal yang ketiga, yang dalam bentuk akar tadi, saya tulis dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. 2X pangkat setengah dikurangi 1, sama kayak seperti soal sebelumnya tadi ya. Itu. 2 akar X min 1. Nah, sekarang dicoba dengan cara yang ini. Turunannya berarti adalah 2 dikali sama setengah, X pangkat min setengah dikurangi 0. Berarti, Y aksennya adalah 1, X pangkat min setengah, X pangkat min setengah bisa kita tarik ke bawah. Akar X. Hasilnya sama. 1 per akar X. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu bentuknya adalah pembagian, yang kayak seperti nomor 2. Kalau dia bentuknya adalah pembagian, maka cara menyelesaikannya adalah kita dengan menggunakan namanya aturan pembagian atau quotient rule. Yang ini. Yang ini itu namanya adalah product rule atau aturan perkalian. Yang ini namanya adalah quotient rule. Quotient rule bentuknya permisalan yang atas adalah U per V. Jadi kita harus ngikutin karena dia yang satunya itu di minus. Sedangkan kalau dia bentuknya perkalian, kalau dia itu ketuker, nggak masalah karena dia dua-duanya tandanya positif. Jadi di sini kita harus misalin U untuk yang atas, V untuk yang bawah, 2X min 1. Jadi U aksennya adalah turunan dari itu. Turunan dari X1, turunan dari 5 sama dengan 0. V aksennya berarti turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari 1 adalah 0. Jadi untuk soal nomor 4, kalau kita mau nyari U aksen V, rumusnya ini. U aksennya itu 1 kali V. Saya tulis min U kali V aksen. Dibagi sama V kuadrat. V-nya adalah 2X min 1. Buka kurungnya. 2X min 1 min 2X min 10. Berarti min 11 dibagi 2X min 1. Hasilnya sama ya.
Min 11 dibagi 2x min 1 kuadrat. Itu hasilnya. Sama. Nah, sekarang bentuk yang berikutnya adalah kalau untuk yang pangkatnya tinggi, namanya adalah turunan fungsi berantai atau chain rule. Jadi di sini kalau kita ngikutin aturan, dia ada cara penulisannya, tetapi kadang-kadang beberapa sekolah di Indonesia, mereka menggunakan cara yang lebih singkat, tapi sebenarnya cara penulisannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tulisin, kalau kita punya 4x min 5 pangkat 3, maka kita sudah mulai kesulitan untuk menjabarkan. Ya bisa, tapi dia akan panjang. Jadi kita bisa menggunakan cara lain, yaitu adalah menggunakan turunan fungsi berantai dengan cara dimisalin. Contoh untuk soal nomor 1. Di sini kita punya Y sama dengan 4x min 5 pangkat 3. Saya bikin permisalan, katakanlah P sama dengan 4x dikurangi 5. Jadi kalau kita mau nyari turunan, artinya kita mau mencari turunan terhadap variabel X. Itu ditulis sebagai dP per dx. Nilainya adalah sama dengan 4. Dan karena P dimisalin 4x min 5, berarti kita bisa tulis Y itu adalah P pangkat 3. Dan kalau kita mau mencari turunan dy per dP, karena dia diturunkan terhadap variabel P, berarti dia adalah 3P pangkat 2. Sehingga kalau misalkan kita mau mencari namanya itu Y aksen dan itu dinamakan sebagai dy per dx, kita bisa tulis secara nggak langsung, yaitu adalah dy dibagi dp dikali dp per dx. Berarti hasilnya dy per dp yang ini, tapi p-nya kita ganti lagi, yaitu adalah 4x min 5, jangan lupa pangkat 2-nya, dikali sama dp per dx. Nilainya adalah 4. Jadi sekarang kita bisa tulisin 3 sama 4 kita boleh kali, terus kemudian 4x min 5 pangkat 2. Itu hasilnya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kita bisa pakai cara langsung mungkin kalau misalkan Anda diperbolehkan di sekolah. Jadi kalau misalkan untuk soal nomor 1 itu, kita tuliskan 4x dikurangi 5 pangkat 3. Maka yang kita lakukan pertama adalah kita mencari turunan daripada yang ini. Kalau kita mau mencari turunan daripada yang ini, berarti 3-nya turun ke depan, tapi dalamnya jangan berubah dulu. 4x minus 5, pangkatnya dikurangi 1, sama kayak biasa. Terus kemudian kita nyari tahu lagi turunan daripada angka di dalamnya. Turunan daripada angka di dalamnya adalah ini, 4x min 5. Setelah kita turunin itu, kita turunin ini. 4x min 5, berarti turunannya adalah 4. Jadi tinggal dikaliin, 3 kali 4, hasilnya adalah 12. 4x min 5 pangkat 2. Sekarang kita coba untuk soal yang lain. Saya tulisin soalnya, Y sama dengan 3x kuadrat minus 4x ditambah sama 5 pangkat 6. Kita turunin ini dulu. Yaitu, ini nggak ada perubahan. Min 4x tambah 5. Berarti 6-nya pindah ke depan. Pangkatnya dikurangi 1. Udah. Terus kemudian kita tulisin yang lain. Kita tulisin turunan daripada yang di dalamnya lagi. Yang ini. Kan yang luarnya kita sudah tulisin kan. Turunannya adalah 3x kuadrat diturunin berarti 6x. Dikurangi 4x diturunin adalah 4. 5 diturunin 0. Ya hasilnya kayak gitu. Jadi cara penulisannya tinggal yang 6x min 4-nya ditarik ke depan. Terus kemudian dikaliin sama 6. Dikaliin boleh, nggak dikaliin juga boleh. Berarti 36x minus 24. Yang belakang nggak berubah ya, karena dan nggak bisa dikaliin sama yang depan, gara-gara yang belakang itu pangkat 5. Jadi ini nggak bisa dikali. Ini dan itu tidak bisa dikalikan. Karena yang satunya ada pangkat, yang satunya nggak ada pangkat. Terus kemudian saya mau kasih contoh untuk yang nomor 3. Saya tulis di samping sini cukup nggak ya? Cukup kali ya. Oke, nomor 3. Karena bentuknya adalah bentuk perkalian, jadi saya harus menggunakan rumus daripada perkalian, yaitu adalah ini.
Yang nomor 4A, U kali V sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Jadi saya biasain bagian depannya itu pakai U, bagian belakangnya pakai V. Soal nomor 3, U-nya adalah 2X min 1 pangkat 3. Kita bisa menggunakan chain rule, U aksennya 3 pindah ke depan, 2X min 1, pangkatnya berkurang, terus kemudian kali turunan dalamnya. Berarti U aksennya adalah 6, 2X min 1 pangkat 3. V-nya X kuadrat min 5X pangkat 5. X kuadrat min 5X pangkat 5. Berarti V aksennya adalah 5-nya pindah ke depan. 5 pindah ke depan. X kuadrat min 5 jangan diapa-apain. Pangkatnya pangkat 4 dikali turunan dalamnya. Yaitu adalah 2X min 5. Pindah ke depan mungkin supaya dia lebih gampang untuk dilihat. 5, 2X kurangi 5, X kuadrat min 5X pangkat 4. Nah, oke, kita nyari tahu Y aksen. Sama dengan U aksen, saya tulis U aksen adalah 6, 2X min 1 pangkat 3 kali V. V-nya itu X kuadrat min 5X pangkat 5. U aksen V udah. Min U, U-nya 2X min 1 pangkat 3 dikali sama V aksen. V aksennya ada 5, buka kurung, 2X min 3 dikali sama X kuadrat min 5X pangkat 4. Nggak enak ya lihatnya ya. Dibagi sama V kuadrat, berarti dalam hal ini X kuadrat min 5X pangkat seharusnya adalah pangkat 5 dikuadratin berarti pangkat 10. Saya tulis di belakangnya atau saya faktorin dulu ya. Faktorin dulu kali, lihatnya di sini lebih enak. Y aksen sama dengan, ada yang sama nggak? Siapa aja yang sama? Di sini ada 2X min 1 pangkat, 2X min 1 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2, berarti ini pangkat 2. Di sini ada 2X min 1 pangkat 2, ini pangkat 2. Jadi saya tulis 2X min 1 pangkat 2, karena dia ada di depan pangkat 2, di belakang pangkat 3, berarti kita faktorin yang terkecil. Angka ada nggak? Di sini ada 6, di sini ada 5, nggak bisa difaktorin, percuma. X kuadrat min 5X pangkat 5, di belakang pangkat 4, berarti kita bisa faktorin X kuadrat min 5X pangkat 4. Terus tinggal tulis sisanya. Yang depan berarti ada 6, 2X min 1-nya habis. Berarti di sini ada X kuadrat min 5X pangkat 1, karena udah difaktorin pangkat 4. Terus kemudian di sini ada 5. Terus kemudian ada 2X min 3. Terus ada lagi 2X min 1. Karena 2X min 1-nya pangkat 3. 2X min 1, tutup kurung, pembaginya sama. Nah, saya tuliskan di belakang, nulisnya panjang. Jadi yang depan nggak ada perubahannya. 2X min 1 kuadrat. Nomor 3. Y aksen sama dengan 2X min 1 kuadrat. X kuadrat min 5X pangkat 4. 2X min 1 kuadrat. Ya. Coba cek lagi. X kuadrat min 5X. Ya oke. Terus kemudian yang dalamnya 6X kuadrat. Ini kali ini 6X kuadrat. 6X kuadrat. 6 kali 5X. Min 30X. Min 30X. Min. Ini ada 5 tadi. Saya tulisin 2X min 3, 2X min 1 dulu. 2X min 3,
2x min 1 tutup kurung dibagi dengan x kuadrat min 5x pangkat 10. Dah, yang di dalam kurung disederhanain. Jadi sebenarnya turunan ini nggak terlalu susah, cuma yang susah itu penyederhanaannya. 6x kuadrat min 30x 5 itu kali masuk 4x kuadrat terus ini tadi berapa ya? 2x min 1 ini sama ini min 2x min 6x berarti min 8x terus kemudian plus 3 tutup kurung x kuadrat min 5x pangkat 10. Terus kemudian yang dalam kurung disederhanain 2x min 1 ini nggak berubah. Ini juga nggak berubah. Buka kurung 6x kuadrat min 20x kuadrat 30x plus 40x min 15. Nah, per x kuadrat min 5x pangkat 10. Hasilnya 2x min 1 x kuadrat. Oh, x kuadrat min 5x-nya bisa dicoret ya? Ini kan pangkat 4, ini pangkat 10, berarti sisanya pangkat 6. Jadi saya nggak usah menuliskan yang pangkat ini. Nggak usah. Ini pangkat 2, berarti sisanya tinggal minus 14x kuadrat plus 10x min 15 dibagi dengan x kuadrat min 5x pangkat 6. Nah. Terus kemudian untuk soal yang berikutnya, nomor 4, saya pakai pen warna berbeda ya. Saya pakai ungu. Soalnya, x plus 5, 2x min 1, pangkat 10. X plus 5, nomor 4. Y sama dengan x plus 5 per 2x min 1 pangkat 10. Coba cek. X plus 5, 2x min 1 pangkat 10. Benar. Jadi, kalau kita mau turunin, cara turuninnya adalah turunin ini dulu. 10-nya turun. X plus 5 per 2x min 1 pangkat 9. Terus kemudian kita turunin dalamnya yang ini. Ini bentuknya kan berarti U per V kan ya. Berarti saya tulis U-nya itu adalah X plus 5. V-nya itu adalah 2X min 1. Jadi U aksennya adalah 1. V aksennya itu adalah 2. Jadi tinggal tulis di sini. Turunan daripada yang berikutnya. U aksen V. U aksen kali V. Min U kali V aksen dibagi sama V kuadrat. Ya. Ini dipangkatin sendiri-sendiri karena dia nyambung sama sebelah. Pangkat 9, 2x min 1, pangkat 9. Yang di sini ada 2x min 1, pangkat 2. Berarti kan nyambung.
Yang atas 2x minus 2x minus 10. Berarti hasilnya minus 11. Ini sama ini bisa coret, ini sama ini minus 11. Berarti minus 110 x plus 5 pangkat 9 dibagi dengan 2x min 1 pangkat 11. Itu hasilnya. Untuk materi turunan yang lainnya, biasanya dipakai buat pelengkap, karena nggak semua sekolah akan menjelaskan materi ini. Tapi kalau misalkan kita mau belajar tentang materi ini, berarti ada beberapa rumus-rumus tambahan baru yang perlu dihafalin, dan sebenarnya rumus ini juga berasal daripada teorema limit tentang turunan yang di bagian depan tadi, yaitu teorema limit yang seperti ini. Dan kita bisa turunin sendiri kalau mau. Untuk logaritma, turunannya adalah seperti ini. Ini untuk ln, ini untuk terus kemudian ini untuk pangkat, dan kita akan belajar satu-satu. Oke, saya mulai aja untuk yang nomor 1. Saya ambil space di sini. Yang nomor 1, yaitu adalah logaritma. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi fx, 2 logaritma 4x min 5 pangkat 3. Jadi yang kita turunin dulu itu adalah bagian yang paling luar. Jadi maksudnya yang ini. Jadi turunannya adalah, kita ikutin rumus yang ini. 1 per 2-nya tetap di atas, karena 2-nya itu kan tinggal dikali sama hasil turunan daripada logaritma. Dibagi dengan ux. Ux itu dalam hal ini adalah logaritmanya. Logaritma 4x dikurangi 5 pangkat 3 dikali dengan ln a. A dalam hal ini adalah basis daripada logaritmanya, karena dia nggak ditulis. Berarti basisnya itu adalah basis 10. Berarti ln-nya ln 10. Dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya dalam hal ini adalah yang di sini. Kita kan sudah nurunin logaritmanya. Yang belum kita lakukan adalah turunan yang ini. Jadi nuruninnya adalah 3-nya pindah ke depan. Sama kayak seperti turunan fungsi berantai, 4x min 5 pangkat 2. Terus kemudian dikali lagi dengan turunan yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam berarti dalam hal ini adalah yang ini, 4x min 5. Berarti hasilnya adalah 4. Terus tinggal diatur posisi, karena dia itu nggak ada yang bisa dicoret. Berarti paling dikaliin aja yang bisa dikali. 2, 3, dan 4. Berarti hasilnya adalah 24. 4x dikurangi 5 pangkat 2 dibagi dengan ln 10, ditulis di depan boleh, logaritma 4x min 5 pangkat 3. Hasilnya seperti itu. Terus kemudian contoh soal yang lain, yaitu ln. Jadi yang nomor 2, ln y sama dengan ln 1 minus 5x dibagi dengan 3x plus 5. Turunannya adalah 1 per ux nih. 1 per ux dalam hal ini 1 per, saya tulisin dulu sebelum saya balik. 1 minus 5x dibagi sama 3x plus 5. Dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya berarti dalam hal ini adalah turunan dari ini, u per v. Jadi di sini kita punya u-nya, saya tulis di sebelahnya. U-nya sama dengan 1 min 5x. U aksennya itu adalah min 5. V-nya adalah 3x tambah 5. V aksennya itu adalah 3. Terus kemudian kita masukin ke rumus. Dikali dengan U aksen V. U aksen V 3x tambah 5. Dikurangi sama U 1 minus 5x kali V aksen. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat berarti dalam hal ini adalah 3x
ditambah sama 5 kuadrat. Ya ini sekalian aja, bisa dicoret sama ini. Jadi Y aksennya adalah 1 dibagi 1 minus 5X, yang atas dikali masuk 1, min 15X, min 25, min 3 ditambah sama 15X. Dibagi dengan 3X tambah 5. Yang atas disederhanain, X-nya berarti habis. Angkanya berarti min 28. Dibagi dengan 1 min 5X, 3X tambah 5. Ini adalah hasilnya. Sekarang untuk E, saya tulis di baliknya 4X kuadrat min 5X pangkat 3. Kalian lihat rumus yang nomor 8. E pangkat UX berarti sama persis, terus kemudian dikali sama U aksen X. Jadi, turunannya adalah nggak ada perubahan di E. 4X kuadrat min 5X pangkat 3 dikali dengan turunan dalamnya. Turunan dalamnya berarti dalam hal ini adalah turunan dari ini. 3-nya turun dulu ke depan. 4X kuadrat min 5X. Pangkatnya berkurang 1. Dikali sama turunan dalamnya lagi. Turunan dalamnya lagi berarti adalah turunan ini. Jadi hasilnya adalah 8X dikurangi 5. Terus kemudian disederhanain dengan cara dikaliin pindah ke depan. Saya tulis dulu 3. 8X kurangi 5. Mau dikali masuk boleh, enggak juga boleh. Terus kemudian 4X kuadrat min 5X pangkat 2 dikali dengan nilai E-nya. 4X kuadrat min 5X pangkat 3. Udah? Itu nomor 3. Sekarang nomor 4. 2X plus 1 pangkat itu. 2X plus 1, 5X pangkat 3. Y sama dengan 2X plus 1, 5X pangkat 3, min 6X plus 2. Min 6X plus 2. Nah, sekarang kita lihat pangkat. Berarti untuk yang nomor 9. U pangkat V, rumusnya agak panjang. U aksen V per U. Y sama dengan U pangkat V. Y aksen sama dengan, lupa lagi. U pangkat V dibagi U aksen V. U pangkat V nggak ada perubahan. U aksen V dibagi dengan U tambah V aksen lan U. Coba cek. Ya udah, benar. Berarti di sini U-nya itu adalah yang bawah. 2X ditambah sama 1. U aksennya itu adalah 2. V-nya adalah 5X pangkat 3 minus 6X ditambah 2. Berarti V aksennya adalah 15X kuadrat dikurangi 6. Jadi kalau kita mau nyari tahu Y aksennya, sama persis 2X ditambah 1 pangkat 5X pangkat 3 min 6X tambah 2 dikali dengan U aksen kali V, U aksen dikali sama V dibagi dengan U
ditambah dengan V aksen len U. Nggak ada yang bisa disederhanain dari sini, ya udah jawabannya itu. Oke, itu adalah semuanya untuk turunan bagian pertama, turunan dasar dan turunan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.